wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nazila Tuarita, mahasiswa Universitas Patimura, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil dengan NIM 2022-73047. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi investasi beserta contoh-contohnya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Teknik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi investasi, yaitu panduan komprehensif. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu evaluasi investasi. Nah, evaluasi investasi merupakan proses penting untuk menilai kelayakan suatu proyek atau investasi. Nah, proses ini mempertimbangkan beberapa faktor utama seperti arus kas, waktu, dan tingkat diskon untuk menghasilkan keputusan investasi yang optimal. Nah, terdapat beberapa metode populer yang digunakan dalam evaluasi investasi. Di antaranya adalah NPV, yaitu singkatan dari Net Present Value, dan selanjutnya AE, yaitu Annual Equivalent, habis itu selanjutnya IRR, yaitu Internal Rate of Return, habis itu selanjutnya Benefit Cost Ratio, BCR, dan PP, yaitu Payback Period. Nah, setiap metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri yang perlu dipahami untuk pengambilan keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya kita masuk pada NPV, yaitu Net Present Value. Nah, teman-teman, Net Present Value sendiri merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar selama masa proyek, di mana metode ini memperhitungkan nilai waktu dari uang dengan mendiskonkan arus kas masa depan ke nilai yang sekarang. Nah, rumusnya yang dipakai NPV yaitu NPV sama dengan sigma RT dibagi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat T kurang C0. Nah, di mana RT harus kasus tahun ke T, I yaitu tingkat diskon dan C0 yaitu investasi awal. Nah, kriteria keputusan NPV harus kurang dari 0 merupakan proyek layak untuk dijalankan. Dan kalau NPV-nya kurang dari 0, maka proyek tidak layak untuk dijalankan. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari NPV yaitu akurat dan mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Nah, di sini ini memberikan hasil yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, kita masuk pada contoh soal untuk materi net present value. Nah, di sini ada suatu rencana investasi dengan cash flow sebagai berikut. Nah, yang diketahui adalah investasi dengan nilai 50 juta rupiah dan annual benefitnya yaitu 15 juta per tahun. Dan selanjutnya annual cost-nya itu 5 juta per tahun dan gradient cost-nya yaitu minus 0,3 dan nilai sisanya yaitu minus 10 juta rupiah. Nah, umur investasi yang dibutuhkan yaitu 8 tahun. Nah, ditanyakan yaitu evaluasilah kelayakan rencana investasi tersebut jika suku bunga 8% per tahun. Nah, teman-teman bisa lihat sebelum kita masuk pada penyelesaiannya, kita em, berpindah pada grafik. Nah, pada grafik ini dilihat bahwa gradiennya yaitu 0,3 dan C1-nya yaitu adalah investasinya adalah 50 juta dan dia punya AH-nya itu 15 juta yaitu annual benefit dan dia punya nilai sisanya itu 10 juta. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yaitu adalah umur investasinya yaitu 8 tahun. Oke, nah selanjutnya teman-teman bisa lihat itu ada rumusnya dan selanjutnya kita masuk pada penyelesaiannya di mana NPV sama dengan minus I tambah AB buka kurung P per A kali I kali N ditambah S buka kurung P per V kali I kali N tutup kurung dikurang AC buka kurung P per A kali I kali N tutup kurung dan ditambahkan gradien buka kurung present bagi gradien nilainya I bagi N tutup kurung. Nah, di sini kita kasih masuk angkanya langsung, di mana I itu adalah 50, NPV-nya sebenarnya minus 50 ditambah 15, yaitu annual benefit, dan buka kurung P per A, yaitu present bagi annual, P per A kali 8, dan kali 8 kali N kali 8. Nah, ditambah 10 per P per F kali 8 kali 8, dan dikurang 5 kali P per A kali 8 tutup kurung dan 0,3 buka kurung P per G kali 8 kali 8 tutup kurung dan NPV sama dengan selanjutnya minus 50 tambah 15 buka kurung 5,747 ditambah 10 kali 0,543 dikurang 5 kali 5,747 dan ditambah 0,3 kali 17,806. Nah, selanjutnya setelah angka tersebut sudah dikali, hasil yang didapatkan adalah 18,2 juta rupiah. Nah, karena NPV-nya sama dengan 18,2, jadi
dia lebih dari nol, maka rencana investasi ini direkomendasikan dan layak secara ekonomis. Nah, teman-teman pasti bertanya, nilai 5,747 itu didapat dari paper A 8.8 itu didapat dari tabel bunga ya, teman-teman, dikali. Nah, selanjutnya kita masuk pada annual equivalent. Sebelum saya masuk pada contoh soal, saya akan menjelaskan sedikit mengenai AE ini. Nah, AE atau annual equivalent merupakan nilai tahunan setara dengan NPV yang tadi, suatu proyek. Nah, metode ini sangat berguna ketika membandingkan proyek-proyek dengan umur yang berbeda. Oke, teman-teman, karena mengkonversi NPV menjadi nilai tahunan yang setara. Oke, nah di sini ada rumus AE. AE yaitu NPV dikali buka kurung I buka kurung lagi 1 tambah I tutup kurung dipangkatkan N dan dibagi buka kurung double-nya, habis itu ditambah 1 tambah I tutup kurung pangkat N kurang 1 tutup kurung lagi. Nah, di mana N itu adalah umur proyek dan I adalah tingkat diskon. Nah, selanjutnya kita masuk pada penggunaan. Nah, ini digunakan saat membandingkan proyek dengan umur yang berbeda untuk mendapatkan perbandingan yang adil. Nah, selanjutnya kita masuk pada kriteria ya. Nah, kriteria untuk ini yaitu pilih proyek dengan nilai AE tertinggi untuk memaksimalkan keuntungan tahunan. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini ada sebuah cerita di mana suatu rencana investasi sebesar 2 juta sebesar 2.000 juta rupiah atau 2 miliar ya, membutuhkan biaya operasional dan perawatan tahunan pertama 50 juta rupiah, selanjutnya naik gradian 10 juta rupiah per tahun, dan sampai tahun ke-8 setelah itu stabil. Nah, tahun ke-6 diperkirakan akan ada kegiatan perawatan berat atau overhaul sebesar 150 juta rupiah. Benefit baru dimulai tahun kedua, yaitu 300 juta rupiah dan naik gradian 50 juta rupiah sampai ke tahun ke-7. Dan setelah itu menurun 25 juta rupiah per tahun. Evaluasilah kelayakan rencana tersebut dengan metode annual equivalent jika suku bunga berlaku 10 tahun. Berlaku 12 tahun. Oke. Selanjutnya, nah, di sini penyelesaiannya yaitu AE sama dengan buka kurung AB, buka kurung lagi, P per A kali I kali 11, ditambah gradien 1, buka kurung P per G kali I kali 1 kali 11, buka kurung P per F kali I kali 1, buka kurung A per P kali I kali N kurang, buka kurung double, buka kurung lagi G1 tambah G2 tutup kurung, buka kurung P per G kali I kali 6 tutup kurung, kali P per F kali I kali 6 tutup kurung, buka kurung A per P kali I kali N tutup kurung tambah S, buka kurung kali A per F kali I kali N dikurang 1 kali buka kurung A per P kali I kali N tambah AC tambah gradien 3 buka kurung A kali G kali A per G kali I kali N tutup kurung dikurang buka kurung 3 gradien 3 buka kurung P per G kali I kali 5 tutup kurung buka kurung kali P per F kali I kali 7 tutup kurung kali A per P kali I kali N tambah OH buka kurung P per F kali I kali 6 tutup kurung buka kurung A per P kali I kali N. Nah, AE sama dengan nilai AB yaitu 300 per buka kurung P per A kali nilai I-nya adalah 10 kok kali 10,11 tambah 50 per 50 buka kurung P per G kali 10 kali 11 tutup kurung buka kurung P per F kali 10 kali 11 tutup kurung buka kurung A per P kali 10 kali 12 kurang buka kurung double 50 tambah 25 tutup kurung buka kurung P per G kali 10 kali 6 P per G 10 dan 6 habis tutup kurung buka kurung P per F 10,6 tutup kurung A per buka kurung A per P kali A per P 10 A per P, 10,12 tambah 700 buka kurung A per F, 10,12 kurang 2 miliar, maaf, 2.000 kali A per P kali 10 kali 12 tambah 50 kali 10 buka kurung A per G kali 10, 10,12 kurang buka kurung 100 buka kurung P per G, 10,5 tutup kurung buka kurung P per F 10,7 tutup kurung buka kurung A per P, 10,12 tutup kurung tambah 600 buka kurung P per F maaf, P per F 6 tutup kurung buka kurung A per P, 10,12 tutup kurung sama dengan AE sama dengan buka kurung 300 buka kurung 6.495 tutup kurung tambah 50 buka kurung 26,396 tutup kurung buka kurung 0,9091 tutup kurung buka kurung 0,14676 kurang
buka kurung 75 dikali 9,684 kali 0,5645 dikali 0,14676 tutup kurung ditambah 700 dikali 0,1076 dikurang buka kurung 2000 kali 0,14676 tutup kurung tambah 50 tambah 10 kali 6,495 kurang buka kurung 100 kali 9,684 kali 0,5132 tutup kurung dikalikan 0,14676 tambah 150 buka kurung 0,5645 tutup kurung buka kurung 0,14676 sama dengan AE sama dengan 32.268,35 ditambah 1.319,8 dikali 0,9091 dikali 0,14676 ditambah 32.732. Nah, dikurang 387,4 dikurang 5,168 ditambah 12,4269. Nah, selanjutnya yang kita dapatkan yaitu AE sama dengan 13,893 juta. Nah, di mana karena nilai AE 13,89 juta lebih dari nol, maka rencana investasi pada asumsi suku bunga 10% layak secara ekonomis. Dengan demikian, rencana direkomendasikan untuk diterapkan. Selanjutnya, kita masuk pada internal rate of return yaitu IRR. Nah, sebelum kita masuk pada contoh soal lebih lanjut kita mengenal tentang apa itu internal rate of return. Nah, ini adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan nol. Nah, IRR menunjukkan tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh investasi selama masa proyeknya. Nah, dan sering digunakan sebagai indikator probabilitas lah. Nah, selanjutnya kita masuk pada rumus. Oke. Rumusnya itu 0 sama dengan IRR sama dengan 0 sama dengan sigma RT bagi buka kurung 1 tambah IRR tutup kurung pangkat T kali C0. Nah, dihitung dengan trial dan error atau kalkulator keuangan. Nah, selanjutnya kriteria keputusannya yaitu jika IRR lebih dari tingkat diskon maka proyek layak, dan jika IRR lebih dari tingkat proyek maka jika IRR, maaf diulang, jika IRR lebih dari tingkat diskon maka proyek itu layak, tetapi jika IRR kurang dari diskon maka proyek tersebut tidak layak. Maka proyek tidak layak. Selanjutnya keterbatasan bisa ambigu pada arus kas yang tidak normal, tidak selalu konsisten dengan metode NPV. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, di contoh soal tersebut disuruh untuk mengevaluasi rencana investasi perkiraan cash flow seperti grafik berikut dengan metode internal rate of return buka kurung IRR jika MARR-nya adalah 12%. 12%-nya. Nah, di sini kita lebih dulu untuk melihat grafiknya. 12%-nya itu yaitu ada angkanya ada 12 di situ, dan jika dilihat bahwa dia IRR akan diperoleh saat NPV-nya itu yaitu 0. Maka rumusnya yaitu sigma N T sama dengan 0, CFT buka kurang FBP, di mana CF cash flow investasi FPB sama dengan faktor bunga present. Nah, dijadikan NPV sama dengan min I tambah buka kurung AB buka kurung P per A, koma I bintang, koma 11 tutup kurung tambah G gradien 1 buka kurung P per G, koma I, koma 11 tutup kurung buka kurung P per F, koma I bintang, koma 1 tutup kurung kurang G1 tambah G2 kali P per G kali I kali 6, koma 6 tutup kurung buka kurung P per F, koma I bintang, koma 6 tutup kurung tambah S buka kurung P per F, koma I bintang, koma N tutup kurung kurang buka kurung AC buka kurung P per A, koma I bintang, koma N tutup kurung tambah G3 buka kurung P per G, koma I, koma N, koma I bintang, koma N tutup kurung kurang G3 buka kurung P per G, koma I bintang, koma 5 tutup kurung buka kurung P per F, koma I bintang, koma 7 tutup kurung tambah OH buka kurung P per F, koma I bintang 6 tutup kurung. Nah, dimasukkan angka tersebut yaitu sama dengan NPV sama dengan min 2000 ditambah buka kurung 300 buka kurung P per A, koma I bintang, koma 11 tutup kurung buka kurung 50 buka kurung P per G, koma I bintang, koma 11 tutup kurung buka kurung P per F, koma I, koma bintang, koma 1 tutup kurung buka kurung tutup kurung kurang buka kurung 50 tambah 25 dikali P per G, koma I bintang, koma 6 tutup kurung buka kurung P per F, koma I bintang, koma 6 tutup kurung tambah 700 buka kurung P per F, koma I bintang 12 tutup kurung buka kurung 50 kali 50 P per F, P per A, koma I bintang, koma 12 tutup kurung tambah 10 buka kurung P per G, koma I bintang, koma 12 tutup kurung dikurang 10 buka kurung P per G, koma I bintang, koma 5 tutup kurung buka kurung P per F, koma I P per F, koma I bintang, koma 7
tambah 150 buka kurung P per F, koma I bintang 6 tutup kurung. Selanjutnya, jika I sama dengan 8%, maka NPV-nya itu min 2000 ditambah buka kurung 300 buka kurung P per A, koma, koma 8 bintang, koma 11 tutup kurung buka kurung 50 buka kurung P per G, koma 8 bintang, koma 11 tutup kurung buka kurung P per F, koma 8 bintang, koma 1 tutup kurung buka kurung 50 tambah 25 tutup kurung buka kurung P per G, koma 8 bintang, koma 6 tutup kurung buka kurung P per F, koma 8 bintang, koma 6 tutup kurung tambah 700 buka kurung P per F, koma 8 bintang, 12 tutup kurung buka kurung 50 dikali P per F, P per A, koma 8 bintang, koma 12 tutup kurung tambah 10 per P per G, koma 8 bintang, koma 12 tutup kurung kurang 10 buka kurung P per G, koma 8 bintang, koma 5 tutup kurung buka kurung P per F, koma 8 bintang, koma 7 tambah 150 buka kurung P per F, koma 8 bintang, 6 tutup kurung NPV-nya itu minus 2000 tambah buka kurung 300 kali 7,139 tambah 50 buka kurung 30,266 tutup kurung buka kurung 0,9256 tutup kurung kurang 50 tambah 25 tutup kurung buka kurung 50,523 tutup kurung buka kurung 0,6302 tutup kurung tambah 700 kali 0,3971 kurang 50 kali 7,536 tutup kurung tambah 10 kali 34,634 dikurang 10 kali 7,372 kali 0,5835 tambah 150 kali 0,6302. Nah, didapatkan NPV-nya yaitu 548 juta, 3565. Selanjutnya jika I-nya adalah 10%, teman-teman bisa dilihat jika I-nya dimasukkan seperti perhitungan di atas didapatkan minus 152,67 juta. Nah, jika IRR ini ditemukan antara I 10% dan sama dengan 12%, yaitu dengan menginterpolasikan antara kedua nilai tersebut, rumusnya itu IRR sama dengan INPV plus ditambah NPV plus dibagi buka kurung NPV plus tambah NPV minus. Selanjutnya setelah itu dikali buka kurung I NPV minus ditambah INPV minus ditambah NPV plus tutup kurung, maka didapatkan 10% ditambah 95,0659 per 95,0659 tambah 152,7 didapatkan sama dengan 12% kurang 10%, maka IRR yang didapatkan setelah dijumlahkan yaitu 10,76%. Nah, dikarenakan IRR sama 10 juta, 10,76%, maka dia lebih dari MARR sama dengan 12%. Jadi, maka rencana investasi ternyata tidak layak secara ekonomis. Selanjutnya kita masuk pada benefit cost ratio yaitu BCR. Nah, benefit cost ratio BCR adalah rasio antara nilai sekarang dari manfaat dengan biaya. Metode ini sangat berguna untuk memprioritaskan proyek-proyek terutama dalam konteks anggaran terbatas atau pengambilan keputusan sektor publik. Nah, di situ teman-teman bisa lihat rumus BCR-nya. Kriterianya itu jika BCR kurang dari 1, maka proyek layak. Sedangkan BCR lebih dari 1, maka proyek tidak layak. Kekurangan dari metode ini yaitu tidak selalu konsisten dengan hasil NPV terhadap klasifikasi manfaat dan biaya. Selanjutnya, dia punya kelebihan yaitu praktis untuk prioritas proyek, mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Jika soal nomor 3 dari annual equivalent di atas dan dievaluasi dengan metode benefit cost ratio BCR, maka dapat diselesaikan sebagai berikut. Teman-teman bisa dilihat rumusnya tersebut. Maka setelah dijumlahkan, hasilnya didapat PWB-nya yaitu 26.008,49 juta. Dan jika PWC-nya, lihat rumusnya, selanjutnya kita maka dapat 18,91,03 juta. Jadi, untuk mencari nilai BCR-nya yaitu sama dengan PWB dibagi PWC sama dengan nilai PWB dibagi nilai PWC didapatkan 1,379. Karena nilai BCR-nya itu 1,379 lebih dari 1, maka kriteria yang tadi dipenuhi, maka proyek tersebut layak. Maka investasi tersebut direkomendasikan untuk diterapkan. Selanjutnya kita masuk pada payback period yaitu PP, yaitu payback period atau PP
adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Metode ini memberikan gambaran cepat tentang likuiditas proyek dalam risiko waktu. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan dalam analisis komprehensif, payback period tanpa diskon, menghitung total arus kas kumulatif sampai nilainya sama dengan investasi awal tanpa mempertimbangkan nilai waktu uang. Selanjutnya discounted payback period, yaitu versi lebih canggih dengan mendiskonkan setiap arus kas tersebut, menghitung periode pengembalian, mempertimbangkan nilai uang. Selanjutnya kriteria keputusan. Dikatakan bahwa payback period atau PP ini yang lebih cepat dianggap lebih baik, menunjukkan risiko waktu yang lebih rendah dan likuiditas yang lebih tinggi. Lanjutnya contoh soalnya itu kita baca baik-baik dengan seksama ya teman-teman, yaitu suatu investasi sebesar 120 juta rupiah akan diikuti oleh biaya operasional 10 juta rupiah per tahun dan benefit 30 juta rupiah per tahun. Umur investasi 8 tahun. Setelah itu aset akan laku terjual 50 juta PBP rupiah. Diminta hitunglah payback period investasi tersebut. Penyelesaiannya bisa dilihat dulu, bisa dikerjakan dulu. Dia punya grafiknya disebut, teman-teman bisa lihat. Nah, KPBP ini yaitu investasi dibagi annual benefit dikali periode waktu. KPBP ini sama dengan RP 120 juta nilai investasi tadi dibagi nilai benefitnya yaitu 30 juta dikurang nilai biaya operasionalnya dikali periode tahunnya. Nah, PBP-nya sama dengan 6 tahun. Karena K sama dengan 6 tahun, kurang dari N sama dengan 8 tahun, yang direncanakannya itu 8 tahun, maka periode pengembalian investasi memenuhi syarat dan dikatakan layak. Selanjutnya kita masuk pada perbandingan metode investasi. Nah, teman-teman, setiap metode evaluasi investasi memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Nah, di sini kita memiliki pemilihan metode yang tepat bergantung pada tujuan analisis kita dan karakteristik proyek yang sedang dievaluasi. Nah, pada metode NPV dikatakan kelebihannya akurat memperhitungkan waktu, tapi dia punya kekurangan, sulit untuk proyek berbeda umur. Selanjutnya ada AE. Kelebihannya itu cocok untuk proyek jangka panjang, sedangkan dia mempunyai kekurangan yaitu kurang umum digunakan. Selanjutnya IRR, dia memiliki kelebihan ya itu mudah dipahami, sedangkan kekurangannya bisa ambigu, ada arus kas yang tidak normal. Selanjutnya BCR, kelebihannya itu dikatakan bahwa praktis untuk prioritas proyek. Kekurangannya yaitu tidak selalu konsisten dengan NPV. Selanjutnya metode yang terakhir yaitu payback period, PP, yaitu kelebihannya sederhana, cepat, dan dia memiliki kekurangan yaitu abaikan nilai waktu uang dan arus kas setelah PP. Nah, teman-teman, kesimpulan dan rekomendasi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu evaluasi investasi merupakan komponen yang penting dalam pengambilan keputusan strategis untuk organisasi. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, disarankan untuk menggunakan lebih dari satu metode evaluasi. Kita mempunyai rekomendasi yaitu pertama pendekatan strategis. Pilih metode evaluasi yang sesuai dengan tujuan analisis. Nah, dan karakteristik proyek untuk hasil yang optimal. Selanjutnya ada analisis komprehensif. Gunakan kombinasi metode NPV, IRR, BCR, dan payback period untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kelayakan proyek. Selanjutnya, rekomendasi keputusan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Nah, pertimbangkan faktor kualitatif selain hasil kuantitatif dari metode-metode evaluasi untuk keputusan yang lebih baik. Oke, sekian video penjelasan mengenai evaluasi investasi yang terdiri dari NPV yaitu Net Present Value dan AE yaitu Annual Equivalent, dan yang ketiga Internal Rate of Return IRR, dan yang keempat adalah Benefit Cost Ratio BCR, dan yang terakhir adalah PB yaitu Payback Period. Nah, teman-teman, sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.